Aldi Maulana, mahasiswa semester 3, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hanifah, kami dari kelompok 10 akan membahas pemilu legislatif. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemilu. Apa itu pemilu? Pemilihan umum atau lebih akrab dikenal dengan pemilu merupakan wujud dari kebebasan berserikat. Pemilu di Indonesia menganut asas luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dari rahasia. Asal luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat sebagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan arti sempit. Konteks arti luas adalah sistem pemilihan umum merupakan segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam pengertian sempit, sistem pemilihan umum adalah cara dengan memilih Sedangkan dalam pengertian sempit, sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pemilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suatu negara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat politik. Mengenai pemilu yang demokratis, Surbakti dengan merujuk pendapat dari Electoral Integrity Group mengemukakan bahwa keadilan pemilu merupakan parameter pemilu demokratis. Pengertian keadilan pemilu menurut Electoral Integrity Group dikembangkan secara lebih luas daripada yang dikemukakan International IDEA. Keadilan pemilu bagi International IDEA lebih menekankan pada sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu, yang belakangan ditambah unsur sistem respon pengaduan. Sedangkan keadilan pemilu menurut Age terdiri atas 11 prinsip, di mana rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika integritasnya tinggi, melibatkan banyak warga, berdasarkan hukum berkepastian tinggi, imparsial dan adil, profesional dan independen, transparan, tepat waktu sesuai dengan rencana, tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, teratur, dan peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang. Terkait dengan pemilu yang demokratis, Global Commission on Election, Democracy and Security Commission on Election yang dipimpin oleh Kofi Annan menawarkan parameter lain untuk pemilu yang demokratis, yaitu integritas pemilu. Komisi ini mengemukakan
tiga indikator pemilu berintegritas. Pertama, pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kedua, persiapan dan pelaksanaannya profesional, imparsial, dan transparan. Ketiga, kepatutan dan praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu dengan mengacu pada parameter pemilu demokratis yang ditawarkan oleh Electoral Integrity Group dan Komisi Global di atas. Surbakti mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis adalah pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu dengan menggabungkan electoral justice dan electoral integrity sebagai parameter pemilu demokratis. Dengan demikian, makna pemilu berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang menyarankan minimal dua hal, yakni bebas dan adil atau free fair election. Dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia, di mana pemilu yang demokratis mengandung makna pemilu berintegritas dan adil, Surbakti mengemukakan bahwa 7 kriteria pemilu yang adil dan berintegritas yaitu: 1. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. 2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan atas pemilu demokratis. 3. Persaingan bebas dan adil antar konstituen pemilu. 4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan terhadap pemilu. 5. Badan pemilu yang profesional, independen, dan imparsial. 6. Integritas pemungutan, perhitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu. 7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Sistem dalam pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilu, ada beberapa sistem yang harus diketahui oleh masyarakat agar mereka memahami jika Indonesia memiliki 3 sistem pemilu yang saling berhubungan. Berikut adalah sistem pemilu tersebut. Pertama, sistem pemilu umum jenis distrik. Sistem ini adalah pemilihan umum yang mengandalkan daerah, penduduk, dan bukan dilihat dari beberapa jumlah penduduk yang ada. Walaupun banyak calon pemimpin yang ditawarkan ketika dalam berkampanye, namun ketika pemilihan umum berlangsung, hanya satu yang akan menjadi pemenangnya. Jenis sistem ini antara lain mayoritas mutlak, suara alternatif, suara blok, dan sistem putaran 2. Kemudian jenis sistem yang kedua adalah pemilihan kombinasi adalah gabungan antara sistem pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan distrik. Contohnya, sebagian anggota dari parlemen negara dipilih dengan menggunakan sistem proporsional dan yang setengah lainnya menjalani pemilihan dalam sistem distrik jenis sistemnya. Adapun jenis sistem dari pemilu proporsional dan distrik antara lain suara non dipindah tangankan tunggal, sistem paralel, suara terbatas, dan suara komutatif. Yang ketiga adalah sistem pemilihan umum proporsional, lebih banyak memakai pertimbangan dan pemikiran yang logis tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dalam hal ini,
Daerah yang memiliki penduduk lebih besar maka bisa dipastikan akan mendapatkan jumlah kursi dalam jumlah yang besar pula. Hal ini juga bisa terjadi sebaliknya. Adapun jenis sistemnya antara lain suara dipindah tangankan tunggal, perwakilan proporsional, daftar partai, daftar terbuka, daftar tertutup, daftar lokal, dan anggota proporsional campuran.